Nah, berikutnya kalau kita perhatikan ya, arus foton itu misalnya yang di atas ini ya, ini ditunjukkan dengan arus foton. Kemudian kalau dalam kondisi short circuit ya, besarnya seperti ini di atas ya. Kemudian dalam keadaan open circuit atau hubung buka ya, arusnya sama dengan 0, tapi tegangannya menjadi tegangan yang paling besar. Ini ada beberapa keterangan di sini, bisa diperhatikan. Kurva sumber arus, yang pertama kurva sumber arus I dengan V. Jadi kurva arus dengan tegangan. Sumber arusnya proporsional atau sebanding dengan radiasi matahari. Jadi tadi ya, jadi berapa banyak elektron yang mengalir, itu tergantung berapa besar iradiasi matahari. Iradiasi matahari besar, maka arus yang mengalir atau banyaknya elektron yang mengalir akan semakin besar. Nah, kemudian yang di tengah itu adalah kurva dioda ya. Bagaimana dioda mengalami konduksi tadi ya, kalau tegangannya misalnya dioda dengan bahan germanium, dia butuh tegangan sekitar 0,7 baru kemudian mengalirkan arus ya. Jadi ini agak rata dulu kan, baru kemudian sebesar berapa baru dia arus mengalir. Itu tadi penjelasannya. Nah, jika bebannya sama dengan 0 atau terhubung singkat, maka tegangannya juga akan bernilai 0. Tetapi arusnya akan sangat besar. Atau dalam hal ini diberi notasinya itu adalah arus short circuit, ISC biasanya. Nah, arus ISC-nya akan sama dengan arus fotonnya. Ya. Dia akan sama dengan arus foton. Jika bebannya meningkat, atau dengan kata lain R-nya bertambah dari 0 kemudian bertambah, maka sebagian arus akan mengalir melalui dioda. Itu kalau secara rangkaian listrik ya, rangkaian ekuivalen sorry. Nah, sampai pada kondisi R-nya tak hingga. Kalau tak hingga kan berarti tidak ada lagi kan? Berarti dia sama dengan kondisi hubung buka atau open circuit. Nah, sisi luarnya tidak dialiri arus. Maka tegangannya yang ada di tegangan terminalnya adalah menjadi tegangan open circuit. Kalau secara kurva nanti ditunjukkan seperti ini. Di titik ini ketika arus 0, itu berarti dia dalam keadaan open circuit, tegangannya yang ada adalah sebesar VOC, kemudian arus pada saat hubung singkat, tegangannya V-nya 0 di sini, tapi arusnya sama dengan arus ISC. Jadi kurva solar cell kalau ditunjukkan itu seperti kurva di bagian bawah ini. Ya. Tadi ini keterangan saja dari kondisi-kondisi di slide sebelumnya. Kondisi open circuit arusnya 0 karena tahanannya tak hingga, arus tidak bisa mengalir. Tegangannya itu sama dengan tegangan VOC. Ya. Pada saat hubung singkat, tegangannya 0 karena R-nya 0, ya kan tadi gitu kan. Arusnya sama dengan arus short circuit. Jadi kalau mau hitung daya, ya ini hukum rumus dasar sekali ya. Daya adalah arus kali tegangan. Nah, kemudian ada istilah daya maksimum. Ya. Daya maksimum itu adalah tegangan maksimum dikali dengan arus maksimum. Nah, arus maksimum dan daya maksimum. Kalau di kurva bisa ditunjukkan kira-kira posisi arus maksimumnya dan tegangan maksimumnya ini ada di sini. Dan kemudian kalau kita plotkan kurva daya dengan tegangan, itu kita dapat kurva dayanya seperti ini. Ya.
Jadi ini kurva daya dengan tegangan. Gitu. Ada istilah fill factor. Untuk daya maksimum itu sama dengan fill factor dikali dengan VOC dikali dengan ISC. Kalau katakan misalnya yang diketahui adalah VOC dan ISC. Tapi biasanya panel sudah menampilkan data-data yang diperlukan begitu ya. Dan kemudian efisiensinya bisa dihitung daya output dibagi dengan daya inputnya. Nah, kondisi daya puncak dan standar pengujian. Daya puncak atau PMP tadi, ya, maksimum power, MP itu maksimum power, itu adalah daya yang dihasilkan pada kondisi pengujian. Jadi ini pengujian di lab, di pabrik. Jadi waktu solar cell itu selesai dibuat, diuji, dikasih penyinaran dengan kondisi ini ya, dikasih penyinaran dengan radiasi per meter persegi. Ini biasanya dilakukan di lab, gitu. Dapat cahaya ini dari mana ya? Lampu misalnya, gitu. Nanti ada lampu pengujiannya khusus yang bisa menghasilkan iradiasi 1000 per watt per meter persegi. Kemudian spektrumnya 1,5, kemudian temperatur selnya 25 derajat Celcius. Jadi kalau ada panel surya yang dikeluarkan oleh pabrik, katakan misalnya kapasitasnya 200 WP. 200 WP itu, 200 watt peak itu, yang dihasilkan untuk kondisi ini, untuk kondisi iradiasi 1000, temperatur 25 derajat Celcius. Nah, bagaimana ketika dipasang di lapangan, di luar? Apakah masih menghasilkan 200 watt peak juga? Belum tentu. Karena kondisi di lapangan nggak sama terus-menerus dengan kondisi lab tadi. Begitu. Ini yang harus dipahami ya. Nah, kurva yang berikut ini yang menjelaskan kira-kira. Ada dua kurva, yang sisi kiri, ini bisa dilihat ini apa, arus, ini tegangan. Ketika iradiasi itu berubah-ubah, suhunya dipertahankan pada suhu 25 derajat Celcius. Nah, bagaimana daya yang dihasilkan oleh panelnya? Nah, kita lihat ini dayanya berubah-ubah ya. Misalnya, atau arusnya berubah. Contoh misalnya, waktu pagi hari, biasanya kan pagi hari itu jam-jam sekitar jam 9, itu iradiasi matahari itu sudah bisa mencapai sekitar 250. Nah, dengan iradiasi ini dia menghasilkan arus di angka di sini levelnya. Ini kira-kira ada berapa ini? 1, 2, 3, 4 ya. 4 satuan lah. Ini 1, 2, 3, 4. Jadi kalau ini 0,2 sampai di 1 di sini kan, 1 ampere, ya berarti dia menghasilkan 0,8 ampere arus. Nah, ketika iradiasi mataharinya lebih besar, 2 kali lipatnya, contoh misalnya 500 ya, jadi 500 di sini, nah arus yang dihasilkan berapa? Berapa? Ini 1, ini 1, ini 0,2, 0,4, 0,6. Berarti 1,6. Waktu 7.750 berapa? 2,4. Waktu 1000 dihasilkan berapa arusnya? 3,2. Jadi arus listrik yang dihasilkan oleh solar cell akan berubah-ubah tergantung dari iradiasi matahari.
Ini baru satu contoh bagaimana arus listriknya itu makin besar dengan pengaruh iradiasi yang makin besar. Nah, kurva yang di sampingnya lagi, apa yang mau ditunjukkan? Kurva yang satu mau menunjukkan bagaimana kalau suhu atau temperatur dari sel suryanya itu berbeda-beda. Dalam hal ini di sini ditunjukkan kalau temperaturnya naik dari misalnya 20 derajat Celcius, 30, 40, 50 dan seterusnya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apanya yang menurun?